Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiratul Mar'ah dengan NIM 18031-030. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan aplikasi integral pada mata kuliah kalkulus yang dibimbing oleh Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD. Dan perlu kita ketahui terlebih dahulu, aplikasi integral itu sebenarnya banyak kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. Contohnya yaitu aplikasi integral diantaranya bisa digunakan untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, dan menentukan panjang busur serta lain sebagainya. Dan pengaplikasian integral ini juga banyak kita temui pada bidang-bidang lainnya, contohnya seperti bidang ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya yang menggunakan aplikasi integral. Contohnya pada bidang teknik, yaitu aplikasi integral digunakan sebagai turunan dan juga digunakan untuk membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya yaitu para teknik dapat membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang menggunakan aplikasi integral ini. Dan juga pada bidang matematika kita temui yaitu dalam menentukan turunan, tentunya digunakan integral ini untuk mencari pencarian dalam limit, yang mana bentuk soalnya seperti limit yang mana harus difaktorkan dan dikalikan terlebih dahulu dan diakarkan. Selain itu, aplikasi integral juga bisa digunakan pada matematika, yaitu dengan aplikasi turunan, juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Dan pada bidang ekonomi, pada bidang ekonomi, aplikasi integral ini juga digunakan untuk penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi, yang mana digunakan untuk menghitungkan fungsi produksi, konsep elastisitas, serta angka penggandaan, dan juga optimasi tanpa kendala dan juga optimasi dengan kendala. Itu pada bidang ekonomi. Dan selanjutnya pada bidang fisika, yaitu aplikasi integral digunakan sebagai besaran turunan untuk mencari besaran turunan, dan besaran turunan tersebut merupakan berbentuk besaran yang besaran tersebut terbentuk dari satu atau lebih besaran pokok yang ada. Dan masih banyak lagi pengaplikasian integral pada bidang-bidang lainnya. Dan langsung saja kita masuk kepada materi kita kali ini, yaitu pada materi menghitung luas daerah. Dapat kita lihat pada slide ini, yaitu garis yang lurus ke atas atau dari utara ke selatan itu merupakan garis sumbu Y, yaitu garis bujur dari sumbu Y, dan garis kiri ke kanan itu merupakan garis melintang yang mana dia merupakan sumbu X. Dan dapat kita lihat yaitu pada gambar tersebut, misalkan daerah D yang mana X dalam kurung X Y dalam kurung A kecil dari X, kecil dari B, 0 kecil dari Y, kecil dari Fx. Dan ditentukan luas daerahnya apa, dan langkah yang harus kita tentukan yaitu yang pertama, iris D menjadi N bagian dan luas satu buah irisan dihampiri oleh seluas persegi panjang dengan tinggi Fx alas lebar delta X, yang mana delta X itu kita ganti menjadi delta A sama dengan Fx delta X. Dan yang langkah selanjutnya yaitu untuk luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limitnya diperoleh, yaitu sebagai berikut: luas daerah sama dengan A sama dengan integral dari A sampai B Fx dx. Dan di atas itu merupakan contoh penerapan dari luas daerah dari A, integral A sampai B Fx dx. Dan untuk selanjutnya
kita akan membahas tentang menghitung luas daerah dengan sumbu X dengan kurva dan sumbu X dan sumbu min X. Baiklah, kita akan membahas luas daerah, yang mana luas daerahnya itu yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X dan sumbu min X. Yaitu contoh kurvanya itu seperti ini. Ini sumbunya merupakan Y dan X dan garis bujur. Ini dibatasi oleh Y sama dengan Fx. Ini merupakan Y sama dengan Fx dan X merupakan A, X lagi merupakan B. Yang dibatasi oleh sumbu X yang bernilai positif. Dan garis yang kita arsir ini merupakan luas daerah yang akan dicari. Dan ini pembatas dari sumbu Y dan X. Dan selanjutnya itu untuk rumus mencari luas daerahnya. Luas daerah misalnya A1, sini kita letak yaitu A1 sama dengan integral A sampai B Fx per dx. Dan untuk selanjutnya yaitu kalau untuk mencari sumbu min X sini garis kita batasi, misalnya X sama dengan F per X, dan kita kasih X sama dengan A, X sama dengan B, kita arsir untuk mencari luas daerah. Dan ini untuk mencari luas daerah yang X-nya bernilai negatif. Dan ini bedanya dari luas daerah yang di atas, yaitu apabila kita ingin mencari yang di bawah, kita harus menambahkan nilai min sebelum pengintegralan A sampai B F per X dx. Dan ini merupakan integral yang kurvanya min X. Oke, selanjutnya yaitu untuk contoh hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 sumbu X dan X sama dengan 2. Untuk menghitungnya yaitu luas irisan delta A sama dengan X pangkat 2 delta X. Luas daerahnya yaitu A sama dengan integral 0 sampai 2 X pangkat 2 dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 integral 0 sampai 2. Dan didapatkan hasilnya yaitu 8/3. Dan untuk selanjutnya yaitu misalkan daerah D dalam kurung X, Y, A kecil dari X kecil dari B, G dalam kurung X kecil dari Y kecil dari H dalam kurung X. Nah, luas daerahnya berapa? Untuk menghitung luas daerahnya itu langkah yang pertama, 1. Iris D menjadi N bagian dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tinggi H dalam kurung X dikurang G dalam kurung X. Alas atau lebar delta X, delta A sama dengan H dalam kurung X dikurang G di dalam kurung X delta X. Dan untuk langkah selanjutnya mencari luas daerah, yaitu luas daerah dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limitnya dan diperoleh seperti berikut. Luas daerah sama dengan A sama dengan integral dari A sampai B H dalam kurung X tutup kurung kurang G dalam kurung X dx. Dan untuk contoh selanjutnya yaitu hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X tambah 4 dan parabola Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2. Nah, contoh gambarnya untuk kurvanya yaitu seperti di samping, yaitu yang mana Y dibatasi oleh sumbu Y yaitu X tambah 4, yang mana untuk garisnya tersebut delta X. Dan untuk mencari titik potong antara garis dan parabola yaitu X tambah 4 sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama dengan 0, yang mana X dikurang 3
dimana dikalikan dengan X tambah 2 sama dengan 0. Maaf, tidak dikalikan, jadi kita cabarkan untuk sumbu X nya itu menjadi min 2 dan untuk sumbu X nya itu menjadi 3. Dan luas irisannya itu delta A sama dengan X tambah 4 dikurang X pangkat 2 kurang 2 delta X. Dan dapat kita lihat luas daerahnya A sama dengan integral min 2 sampai 3 dalam kurung X tambah 4 dikurang dalam kurung X pangkat 2 dikurang 2 dx sama dengan integral min 2 hingga 3 dalam kurung min X2 tambah X tambah 6 dx, sehingga didapatkan min 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 ditambah 6X integral min 2 sampai 3, didapatkan hasil 125/6. Dan perlu kita ketahui untuk luas daerah ini, jika irisannya dibuat tegak lurus terhadap sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi kurva yang berada di sebelah bawah. Jika batas atas dan bawah irisan berubah untuk sembarang irisan di D, maka daerah D harus dibagi menjadi 2 bagian atau lebih. Dan contoh selanjutnya itu contoh hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, yang mana Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan min X tambah 2, yaitu titik potong. Terlebih dahulu kita hitung titik potongnya, yaitu X pangkat 2 sama dengan min X tambah 2 dan X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0, dan selanjutnya itu dalam kurung X tambah 2 dalam kurung X min 1 sama dengan 0, dan selanjutnya X sama dengan min 2, X sama dengan min 1. Dapat kita lihat gambarnya di samping itu merupakan kurva dari Y sama dengan X pangkat 2 dan Y min X tambah 2. Dan perlu kita ketahui, jika dibuat irisan tegak maka daerah harus dibagi menjadi 2 bagian. Luas irisan 1 yaitu delta A1 sama dengan X pangkat 2 delta X, dan luas irisan 2 yaitu delta A2 sama dengan dalam kurung min X tambah 2 delta X. Dan untuk luas daerah 1, A1 sama dengan integral 0 sampai 1 X2 dx dan 1/3 X pangkat 3 integral 0 sampai 1 sama dengan 1/3. Untuk luas daerah 2 yaitu A2 sama dengan integral 1 sampai 2 dikurang X ditambah 2 dx sama dengan min 1/2 X pangkat 2 ditambah 2X X1 sampai 2, sama dengan didapatkan hasilnya min 2 tambah 4 dikurang min 1/2 ditambah 2 sama dengan 1/2, dan sehingga luas daerahnya menjadi A sama dengan A1 ditambah A2 menjadi 1/3 ditambah 1/5 dan mendapatkan hasil menjadi 5/6. Dan untuk selanjutnya itu misalkan daerah D sama dengan X, Y, C kurang dari Y kurang dari C kecil dari Y kecil dari D, G Y kecil dari X kecil dari H dan kurung Y. Dapat kita lihat contoh gambarnya kurvanya di samping, yaitu untuk mencari luas daerahnya. Untuk yang pertama langkahnya yaitu iris D menjadi N, bagian dan luas satu buah irisan diambil oleh luas persegi panjang dengan tinggi HY dikurang GY alas atau lebar delta Y, yaitu dengan rumus delta A sama dengan H dalam kurung Y dikurang G dalam kurung Y delta Y. Dan selangkah selanjutnya itu luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang. Dengan mengambil limitnya diperoleh luas D sama dengan A sama dengan integral C sampai D H dalam kurung Y dikurang G dalam kurung Y dy. Sehingga luas daerahnya kita dapatkan yaitu integral min 2 sampai 1 dalam kurung 3 dikurang Y pangkat 2 kurung dikurang Y tambah 1 kurung dy sama dengan integral min 2 sampai 1 dalam kurung min Y pangkat 2 dikurang Y ditambah 2 dy.
Dan selanjutnya itu min 1/3 didapatkan hasilnya. Jadi Y pangkat 3 dikurang 1/2 Y pangkat 2 ditambah 2Y integral min 2 sampai 1 dan didapatkan hasilnya 9/2. Dan perlu kita ketahui jika irisan sejajar dengan sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah kanan dan dikurangi kurva yang berada di sebelah kiri. Jika batas kanan dan kiri irisan berubah untuk sembarang irisan di D, maka daerah D harus dibagi menjadi 2 bagian atau lebih. Dan ini adalah salah satu contoh soal yang mana di sini diketahui hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 1 sumbu X garis X sama dengan min 1 dan garis X sama dengan 2. Dan ini contoh untuk sumbu Y dan sumbu X, dan ini adalah daerah yang diarsir atau daerah yang dimaksud dan dibatasi oleh sumbu Y sama dengan X pangkat 3 dan dikurang 1. Dan untuk langkah selanjutnya itu mencari titik potong dengan sumbu X, yang mana Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0, X pangkat 3 sama dengan 0, X sama dengan 1. Yang mana ini merupakan titik potong dari sumbu Y sama X. Dan ini merupakan daerah yang akan kita cari luas daerahnya yang diarsir. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencari luas daerah seperti yang sudah dicari, yaitu min integral min 1 hingga 1 dalam kurung X pangkat 3 dari sumbu X pangkat 3 dikurang 1 dx ditambah integral dari 1 hingga 2 dari sumbu X pangkat 3 dikurang 1. Didapatkan hasilnya min 1/4 X pangkat 4 ditambah X integral min 1 hingga 1 tambah 1/4 X pangkat 4 min X integral 1 hingga 2. Kenapa tadi ditaruh min di sini, diletak min di sini? Dikarenakan garis X itu ada yang bernilai min 1 dan garis X selanjutnya itu bernilai 2 dan diletakkan di sini positif. Dan selanjutnya yaitu min 1/4 dalam kurung 1 kita masukkan angka 1 karena X-nya bernilai 1 dan 1 pangkat 4 ditambah 1 dikurang min 1/4 dimasukkan angkanya dari integral min 1 X-nya bernilai min 1 pangkat 4 ditambah min 1 ditambah dengan integral selanjutnya itu 1 sampai hingga 2 tadi kita masukkan X-nya bernilai 2 diganti X-nya menjadi 2 dan selanjutnya dikurang jadi 1/4 dan dimasukkan lagi X-nya bernilai 1 dikarenakan integralnya ada yang bernilai 1. Dan selanjutnya yaitu sesudah kita masukkan dan didapatkan hasilnya min 1/4 ditambah 1 dikurang min 1/4 dikurang 1 sama dengan dalam kurung 4 kurang 2 ditambah 1/4 dikurang 1 dan didapatkan hasilnya yaitu 2 tambah 2 dikurang 1/4 ditambah 1 dan hasilnya yaitu 5 dikurang 1/4 dan hasilnya menjadi 19/14. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan materi kita tentang aplikasi integral. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.